Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan untuk hasil skripsi saya tentang pengembangan produk alat penguas padi kering dengan metode Design for Assembly, yakni DFA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus, NPM 17040, Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Latar belakang. Tanaman padi tersebar luas di seluruh dunia dan tumbuh di hampir semua bagian dunia yang memiliki cukup air dan suhu udara yang cukup hangat. Hampir setengah dari penduduk dunia, terutama dari negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya. Alat pengemas padi kering secara mekanik merupakan sebuah alat yang dirancang untuk lebih memudahkan pekerjaan petani yang sedang melakukan pengemasan padi kering. Demangan merupakan desa di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yang mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Dalam melakukan pekerjaannya, para petani masih banyak yang menggunakan alat manual. Meski dalam proses penggemburan tanah di sawah, ada petani yang menggunakan mesin pembajak, yakni traktor. Terutama untuk pengemasan padi setelah dijemur ke dalam karung, para petani menggunakan alat bantu manual berupa skrup atau terpal. Pertama, padi dikumpulkan menjadi satu di salah satu sisi lahan penjemuran, kemudian petani mengambil padi menggunakan skrup dan memasukkannya ke dalam karung. Dan ada juga petani yang menjemur padinya langsung di terpal. Biasanya untuk kapasitas padi yang sedikit, yaitu 25 kg, dan dengan luas terpal 3 kali 4 meter. Untuk masukkan ke dalam karung, petani langsung menuang padi dari terpal ke dalam karung. Namun, ini membutuhkan 3-4 orang untuk masing-masing memegang sisi dari terpalnya. Hal ini menyebabkan tingkat produktivitas masih belum optimal. Terbukti dengan masih lamanya proses pengantongan gabah kering ke dalam karung. Sehingga muncul gagasan dan ide untuk pengembangan dan inovasi sebuah alat pengemas padi kering secara mekanik yang agar dapat mempermudah para petani dalam proses pengemasan padi. Dan harga alat ini lebih murah karena alat pengemas padi kering ini ditujukan terhadap semua kalangan petani. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuat atau mengembangkan produk alat pengemas padi kering yang lebih praktis, efisien, dan mempunyai kapasitas lebih besar. Landasan teori yang digunakan, yang pertama ada pengembangan, lalu pengembangan produk, inovasi produk, dan metode DFA. Nah, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Design for Assembly atau DFA. Untuk penelitian dilakukan di lokasi yaitu Desa Bandar Alim, Dusun Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sampai dengan data ini terpenuhi. Variabel penelitian, variabel terikat, yaitu alat penguas padi kering secara mekanik. Variabel bebas, waktu perakitan, adalah waktu yang digunakan dalam proses perakitan produk dari tahap awal hingga akhir. Jumlah komponen adalah banyak komponen yang digunakan dalam pembuatan. Lalu harga komponen adalah suatu nilai tukar yang disamakan dengan uang atau untuk manfaat yang diperoleh dari suatu komponen dalam pembuatan. Flowchart. Yang pertama, mulai, lalu studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan ini kami melakukan survei langsung ke para petani dengan menyebarkan kuesioner apa yang dikeluhkan mereka dalam menggunakan alat manual waktu mewadahi padi kering. Nah, setelah kita dapatkan studi pustaka dan studi lapangan tadi, kita rumuskan masalah, kita rumuskan tujuan penelitian, lalu identifikasi variabel, lalu kita dapatkan data untuk produk awal untuk membandingkan nanti untuk produk inovasinya. Lalu pengumpulan data produk inovasi, kita mulai dari waktu perakitan, jumlah komponen produk inovasi, lalu harga komponen. Sehingga selanjutnya kita isi tabel DFA, lalu kita analisa. Nah, di situ kita akan mendapatkan nilai efisiensi dari produk inovasi ini, lalu ada total overhead dan biaya ongkos untuk upah pekerja.
Setelah itu, untuk kita bandingkan antara produk awal dan produk inovasi. Kalau produk inovasi ini memiliki nilai yang lebih rendah dari CA, maka produk ini diterima, sehingga dilanjutkan, yaitu desain produk inovasi diterima, langsung hasil pembahasan, lalu kesimpulan dan saran, dan selesai. Hasil dan pembahasan. Pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian dilakukan berdasarkan data-data yang telah ada dan data-data yang diambil dari proses pembuatan produk. Ini gambar dari produk awal yang kita gunakan untuk pembanding, di mana memiliki dimensi produk awal yaitu tinggi 137 cm, lebar 60 cm, panjang 90 cm. Dan alat pengemas padi kering manual tersebut untuk pengemasan karung yang mempunyai kapasitas isi 25 kg. Nah, dengan alat tersebut, produktivitas meningkat melalui rata-rata waktu proses kerja memasukkan gabah ke dalam karung mengalami penurunan sebesar 15,24%. Dari yang awal manual tidak menggunakan alat, petani membutuhkan waktu 69,75 detik per karung menjadi 59,12 detik per karung dengan menggunakan alat ini. Hingga produktivitas dengan alat ini sebesar 15,24%. Dengan biaya yang dikeluarkan untuk alat produk awal ini adalah Rp1.540.900. Analisa tabel DFA produk awal ini dimulai dari perangkaian dari produk awal ini ya, dari penyambungan besi hulu pada alas, lalu penyambungan besi hulu pada kerangka tegak yang ada jumlah teoritisnya 2, waktu yang dibutuhkan ada 8,92. Dan total keseluruhan dari analisa tabel DFA produk awal itu ada 33 teoritis dan ada 16 komponen. Sehingga kita dapat hitung dengan menggunakan rumus E sama dengan 3 kali NM per TM. E sama dengan 3 kali jumlah teoritisnya 33 dibagi dengan total waktunya yaitu 129,93 menit. Sehingga kita dapatkan efisiensi produk awal 0,7619. Dari perhitungan efisiensi perakitan awal, desain produk awal mempunyai efisiensi perakitan sebesar 76,19%. Dan untuk gambar produk inovasi terbaru, ini ada produk inovasi terbaru dengan operation chart-nya di samping ini untuk penjelasannya selanjutnya. Nah, ini untuk penjelasan dari peta OPC-nya. Yang pertama, kita ukur dulu besi rangka, ini membutuhkan waktu 4 menit, lalu pemotongan sesuai ukuran membutuhkan waktu 6 menit, ketika penghalusan permukaan membutuhkan waktu 3 menit, lalu penyambungan besi rangka membutuhkan waktu 10 menit, lalu pengukuran besi tuas membutuhkan waktu 3 menit, lalu pemotongan sesuai ukuran membutuhkan waktu 6 menit sampai nanti pemasangan di pemasangan ini kabel PTO L300 mm ke besi rangka ini membutuhkan waktu 8 menit. Kemudian dilanjut pemasangan papan kayu pada besi rangka membutuhkan waktu 3 menit, lalu pemasangan roda pada trolinya membutuhkan waktu 6 menit, lalu pemasangan pengait karung ke besi rangka membutuhkan waktu 4 menit, lalu selesai. Sehingga kita dapatkan di sini jumlah untuk operasinya ada 20 dengan waktu 120 menit, lalu pemeriksaan kita ada 1 dengan waktu 3 menit. Sehingga total keseluruhan yaitu jumlahnya 22 dan waktu yang dibutuhkan adalah 123 menit. Ini untuk tabel analisa DFA produk inovasi, yaitu mulai dari penyambungan besi hulu ke alas tempat karung, ini ada jumlah teoritis 4, lalu waktu yang dibutuhkan ada 20 menit, lalu penyambungan besi hulu pada kerangka tegak, ada jumlah teoritis 2 dan waktu yang dibutuhkan 8,92 menit, dan sampai penyambungan kabel PTO L300 mm ke trolinya itu ada 1 jumlah teoritisnya, waktu yang dibutuhkan adalah 6,42 menit. Sehingga total keseluruhan jumlah teoritis ada 31 dan waktu yang dibutuhkan 123 menit.
Nah, kita hitung untuk efisiensi perakitannya dengan rumus tadi, E sama dengan 3 kali NM per TM. Sehingga kita dapatkan untuk produk inovasi ini efisiensinya adalah 75,24%. Ini untuk rincian biaya untuk pembuatan alat, yaitu besi hulu. Ini membutuhkan biaya 280.000, lalu kabel BTOL 350 membutuhkan biaya 150.000, sehingga total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat produk inovasi ini adalah 1.130.000. Perbandingan produk awal dengan produk inovasi. Perbandingan biaya produk awal dengan produk inovasi dengan menggunakan konsep design for assembly dari hasil pengembangan produk didapat perbandingan antara produk awal dengan produk inovasi ini berdasarkan harga atau biaya. Produk awal itu membutuhkan biaya Rp1.540.900, sedangkan untuk produk inovasi membutuhkan biaya Rp1.130.000. Hal ini menunjukkan bahwa produk pengembangan mempunyai harga atau biaya yang lebih rendah. Dan perbandingan antara produktivitas produk awal dengan produk inovasi. Selain itu, produk pengembangan juga mempunyai keunggulan dalam penggunaannya. Dalam pengembangan produk ini, kapasitas gabah pada produk sebelumnya dapat menampung sebanyak 7 kg, maka pada produk inovasi ini mampu menampung gabah dengan kapasitas 15 kg. Dengan alat pengas padi ini, karung yang kapasitasnya 25 kg dapat terisi dalam waktu 30 detik. Ini lebih cepat jika dibandingkan dengan alat awal yang mempunyai waktu 59 detik. Analisa dan pembahasan. Analisa berdasarkan perhitungan total biaya, produktivitas dan efisiensi perakitan, maka diperoleh sebagai berikut. Untuk produk awal, biayanya membutuhkan Rp1.540.900, untuk produk inovasi Rp1.130.000, dan produk inovasi ini mempunyai produktivitas 49,15%, dan untuk produk awal itu memiliki produktivitas 15,24%. Dan untuk produk inovasi itu mempunyai efisiensi perakitan 75,24%, dan untuk produk awal mempunyai efisiensi perakitan 76,19%. Nah, dalam hal ini efisiensi perakitan itu tidak dapat disamakan karena nilai efisiensi yang besar tidak selalu lebih efisien. Nah, produk awal ini memiliki jumlah teoritis yang lebih banyak, yaitu 33. Sedangkan untuk produk inovasi memiliki jumlah teoritis 31. Hal ini yang membuat nilai efisiensi produk awal ini lebih besar daripada produk inovasi. Berdasarkan hasil perancangan produk dihasilkan rancangan dan perhitungan sebagai berikut. Untuk spesifikasi produk ini beratnya adalah 20 kg, dimensi panjangnya 90 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya adalah 100.000 cm. Material dari besi dan plat stainless. Fungsi untuk masukkan gabah ke dalam karung dengan kapasitas penyangkrupan 15 kg. Sehingga dari tabel DFA tadi kita dapatkan efisiensi perakitan produk ini jumlahnya adalah 7.416 detik atau sekitar 123,6 menit. Pembahasan. Berdasarkan analisis di atas, maka didapat pengembangan produk inovasi yang mempunyai kelebihan dalam tampilan yang menarik dan nyaman saat digunakan karena lebih ringan. Dan juga pada alat pengemas padi kering ini bisa menampung gabah 15 kg yang terbilang lebih banyak dari produk awal yang bisa menampung gabah 7 kg. Dan dengan produk inovasi tersebut, produktivitas meningkat melalui rata-rata waktu proses kerja memasukkan gabah ke dalam karung mengalami penurunan sebesar 49,15%. Dari waktu pengemasan menggunakan produk awal sebesar 59 detik per karung menjadi 30 detik per karung, hingga produktivitas dengan alat inovasi ini sebesar 49,15%. Selain itu, pemakaian alat ini bisa mengurangi risiko cedera pada petani saat proses pengemasan padi kering. Berdasarkan perhitungan di atas, maka produk inovasi ini pengembangan dengan metode DFA diterima karena CB-nya lebih kecil daripada CA-nya. Simpulan, berdasarkan hasil pengembangan produk alat pengemas padi kering secara manual
secara manual, inovasi yang relatif murah daripada produk sebelumnya dengan harga produk awal Rp1.540.900 dan produk inovasi ini memiliki harga Rp1.130.000 dengan selisih Rp410.900. Dalam pengembangan produk ini, kapasitas gabah pada produk sebelumnya dapat menampung gabah sebanyak 7 kilo, maka pada produk inovasi ini mampu menampung gabah kapasitas 15 kilo. Dengan alat pengemasan padi ini, karung yang kapasitasnya 25 kg dapat terisi dalam waktu 30 detik. Sehingga dengan produk inovasi tersebut, produktivitas meningkat melalui rata-rata waktu proses kerja, memasukkan gabah ke dalam karung mengalami penurunan sebesar 49,15%. Dari waktu pengemasan menggunakan produk awal sebesar 59 detik per karung, maka menjadi 30 detik per karung, hingga produktivitas dengan alat inovasi ini sebesar 49,15%. Saran bagi pengguna alat pengemas padi kering, khususnya pengguna alat pengemas padi kering secara manual ini, untuk menggunakan produk ini dalam proses pengemasan padi kering, karena alat ini dapat menunjang proses pengemasan padi yang cepat dan mudah bagi penggunanya. Bagi peneliti yang akan meneliti tentang perakitan alat pengemas padi kering secara manual, diharapkan dapat lebih teliti dalam pemilihan material dan komponen alat yang digunakan, serta perancangan desain yang sesuai dan harus diperhitungkan lebih teliti dan cermat dalam penambahan inovasi terhadap alat yang sudah ada. Bagi pembaca, terutama bagi pengguna alat pengemas padi kering secara manual, hendaknya menerapkan hasil penelitian ini dalam pembuatan produk, baik itu dari dimensi serta inovasi produk sebelumnya. Terima kasih. Mungkin cukup itu paparan dari saya yang telah saya berikan terhadap skripsi yang berjudul Pengembangan Produk Alat Pengemas Padi Kering dengan Metode DFA. Dan saya percaya bahwa dengan bimbingan Bapak Ibu dan melalui proses persidangan ini, karya tulis ini tidak hanya berguna bagi saya, bagi kelulusan saya, namun juga bisa berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.